Nah, sekarang kita masuk ini sebetulnya IBM tuh di sini ya, kita melakukan telaah kritis terhadap artikel-artikel yang sedang kita baca. Tadi di awal saya sudah kemukakan, kita sedang bicara dalam konteks melakukan telaah sebetulnya terhadap berbagai artikel penelitian yang sedang kita baca dalam konteks tadi penelitian etiologik, ya, penelitian yang mencoba mencari hubungan kausalitas antara sebab dan akibat, antara faktor risiko dengan terjadinya penyakit X, ya, faktor risiko atau faktor determinan, ya, faktor-faktor risiko yang berhubungan, yang meningkatkan risiko kematian. Nah, jadi sama sebetulnya dengan desain atau tipe penelitian yang lain, maka ada 3 hal penting yang harus dinilai untuk melakukan telaah terhadap artikel. Validity, ya, apakah penelitian yang sedang kita baca itu atau artikel yang kita baca itu hasilnya valid atau tidak, sahih atau tidak. Yang kedua, important, ya, seberapa penting hasilnya. Yang ketiga, seberapa bisa diterapkan pada pasien kita sendiri, ya. Jadi itu penting sekali. Harus valid dulu. Jadi artikel yang kita baca ini harus valid dulu. Jadi harus sahih dulu nih penelitiannya. Karena kalau tidak sebetulnya nggak usah dibaca lagi, nggak usah dicari lagi important dan applicability-nya, ya. Jadi validity itu menjadi sangat penting, ya. Penelitian should be valid, ya. Nah, mari kita lihat, ya. Jadi bagaimana kita menilai validity, ya? Seberapa valid sebuah penelitian itu kita gunakan saja, kalau mungkin Anda pernah dengar yang namanya kriteria Hills. Jadi kita mencoba, ini kita sekali lagi sedang membahas penelitian etiologik, ya. Penelitian yang kita baca, yang sedang kita telah adalah penelitian etiologik. Pertama, kita harus memastikan apakah ada hubungan kausalitas, ya. Apakah ada hubungan sebab akibat, hubungan faktor risiko sebagai sebab, penyakit X sebagai akibat, hubungan antara beberapa variabel independen, ya, dengan kejadian katakanlah kematian sebagai variabel dependen. Jadi ini penting banget. Yang pertama adalah apakah jelas betul bahwa exposure itu mendahului onset outcome. Dari tadi saya sudah sampaikan, apakah sebab itu terlihat betul nggak mendahului akibat, ya, atau outcome, ya. Dari sini saja Anda sudah bisa kebayang, ya, sebetulnya bahwa harusnya desainnya nggak bisa cross sectional, kan. Kalau cross sectional itu sesaat betul, jadi pada saat yang sama dilihat akibatnya, pada saat yang sama lihat sebabnya, kita nggak tahu mana sebab, mana akibat, mana ayam, mana telur, mana ayam, gitu, ya. Jadi nanti memang ini akhirnya kita lihat desain yang bagus tentunya adalah cohort misalnya, at least case control, gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah ada dose response gradient, ya. Ini bisa dibaca dari sebuah penelitian cohort, tapi biasanya kalau kita bicara dose response itu kita bicara penelitian terapeutik, tadi intervensi, ya, RCT. RCT pun sebetulnya penelitian etiologik, ya, jangan salah, ya, penelitian etiologik. Jadi, ternyata kalau dosisnya dinaikkan, maka katakanlah kejadian atau perbaikannya menjadi lebih kentara, misalnya lebih jelas. Kalau rokoknya makin banyak, maka kejadian kanker parunya makin tinggi, misalnya, ya. Jadi bisa dilihat itu. Jadi dose response gradient ini sebetulnya biasanya memang pada penelitian RCT. Nah, yang ini juga nih, is there positive evidence from a de-challenge and re-challenge study. Jadi ini juga konteksnya biasanya penelitian RCT, ya, penelitian intervensi di mana ada upaya misalnya dicoba dikasih semacam zat tertentu, timbul nggak alerginya. Kalau nggak dikasih, turun nggak, gitu, ya. Jadi ada di challenge re-challenge ini. Ini biasanya konteksnya adalah penelitian RCT biasanya. Tapi sekali lagi saya sampaikan, penelitian RCT pun itu adalah sebuah penelitian etiologik, ya. Dan yang lain lagi adalah apakah hubungannya konsisten dari satu studi ke studi yang lain, ya. Jadi Anda baca nih literaturnya, biasanya kan ada rujukannya, ya. Dan biasanya di discussion-nya itu tertulis bahwa sesuai dengan penelitian si X, si Y, penelitian kami mengkonfirmasi, memastikan adanya hubungan sebab akibat antara X dengan Y, ya, antara
antara hipertensi tadi dengan kematian. Ya, jadi mestinya konsisten nih kalau kita mau bilang bahwa hipertensi adalah faktor risiko kematian untuk COVID misalnya gitu. Jadi association-nya konsisten from study to study. Dan yang terakhir, apakah hubungan tersebut make sense ya? Apakah bisa dijelaskan secara teoritis, secara keilmuan kita? Itu penting. Ya, karena harus ada, misalnya rokok itu jelas tuh ada komponen rokok yang bisa menyebabkan akhirnya di kanker paru, jadi ada penjelasannya. Tapi mungkin susah kalau mau melihat hubungan antara hujan di Jakarta dengan kejadian kebakaran di Irian, sama-sama nih kejadiannya sama, ya. Tapi kan nggak bisa dijelasin tuh hubungannya ya. Jadi biological sense ya, apakah hubungan tersebut bisa dijelaskan secara biologik, secara keilmuan, gitu. Jadi ini upaya pertama ya untuk melihat apakah hubungan kausalitasnya terlihat atau tidak. Nah, yang kedua adalah kita mesti lihat similarity dari of comparisons group ya. Jadi kita lihat itu kedua kelompok itu sebetulnya sama nggak berbagai variabel. Oh, umurnya ternyata sama. Oh, jenis kelaminnya misalnya sama. Oh, misalnya penyakit-penyakitnya hampir sama, baik kelompok yang katakanlah tadi pasien-pasien yang hipertensi dihubungkan dengan kematian ya. Kita lihat kedua kelompok itu setara nih semua. Jadi memang betul-betul kita yakin bahwa memang hanya hipertensi ini yang berhubungan misalnya. Ya, jadi similarity of comparison. Jadi grup yang dibandingkan itu harusnya similar. Dan kedua kelompok itu harusnya diukur dengan cara yang sama ya, outcome-nya dan exposure-nya. Tadi misalnya hubungan antara hipertensi sekali lagi dengan hipertensi dengan kematian pada COVID. Nah, hipertensinya harus diukur yang sama pada kedua kelompok, kan tadi kita mau bandingin nih. Misalnya hipertensi dengan COVID. Jadi hipertensi pada kelompok jadi ada kelompok hipertensi dan tidak hipertensi itu diukurnya dengan cara yang sama ya, tekanan darahnya. Oh, ternyata kelompok ini hipertensi, kelompok ini tidak hipertensi, tapi diukur dengan cara yang sama. Termasuk juga outcome-nya ya, outcome-nya katakanlah beratnya penyakit itu mestinya diukur juga dengan cara yang sama pada kedua kelompok. Tadi kan kelompoknya adalah kelompok hipertensi versus yang tidak hipertensi. Outcome-nya juga dilaporkan di dalam artikel itu, diukur dengan cara apa pada kedua kelompok. Dan juga jangan lupa follow up-nya harusnya cukup panjang ya. Ini penting juga Anda cari di artikel yang sedang Anda baca. Berapa lama dia ini diikutin ya. Karena bisa jadi kalau monitoringnya itu tidak panjang, katakanlah hanya diambil misalnya 2 minggu atau sebulan, mungkin belum kelihatan outcome-nya gitu ya. Jadi harus sufficient length ya. Tentu 80% or better ya. Kemudian juga intinya tadi memang kelihatan adanya hubungan kausalitas ya, kausalitas. Nah, ini cohort ya. Cohort itu sekali lagi harus kita baca betul artikelnya. Pertanyaan pentingnya adalah apakah expose and control group start and finish with the same risk for outcome. Di luar yang sedang kita teliti ya, exposure-nya katakanlah tadi kita mau melihat faktor rokok gitu ya terhadap kejadian penyakit jantung koroner ya. Kita harus pastikan bahwa kedua kelompok itu tensinya, tekanan darahnya hampir sama ya, hipertensinya. Gulanya hampir sama, kolesterolnya hampir sama gitu ya. Jadi supaya kita yakin betul bahwa faktor rokok lah yang menyebabkan penyakit jantung koroner misalnya gitu. Jadi sekali lagi penting selain exposure ya yang sedang kita teliti tadi, katakanlah rokok, harus kita pastikan bahwa semua variabel lain itu setara ya, baik di awal maupun di akhir penelitian. Jadi apakah pasien itu sama untuk faktor-faktor risiko yang diketahui berhubungan dengan outcome? Apakah lingkungan dan metode yang dipakai itu sama gitu ya? Dan apakah cukup panjang pemantauannya ya, observasinya. Nah, ini penjelasannya lagi, apakah pasien sama untuk semua
faktor prognostik ya yang mungkin berhubungan dengan outcome. Ya kan? Jadi harusnya di awal itu sama-sama nih prognosis untuk mengalami katakanlah apa ya kematian nih pada COVID mestinya dua-duanya di awal harus sama prognosisnya itu ya. Jangan sampai yang satu tuh lebih parah gitu ya. Oh yang satu masuk stadium yang berat, satu stadium yang ringan ya udah pasti beda lah ujungnya tadi kematiannya. Jadi kita nggak bisa lihat lagi nih sebenarnya faktor apa yang penting gitu kan yang berpengaruh terhadap kematian misalnya. Ya jadi characteristic of exposed and non-exposed patient need to be carefully documented dan kesamaan itu perlu didemonstrasikan. Ya. Jadi itu yang kemudian adalah kedua kelompok harusnya memiliki karakteristik yang sama ya di awal. Sekali lagi pada baseline itu kita bisa lihat tuh di tabel 1 biasanya ya. Oh, umurnya sama nih kelompok yang sedang diteliti dibandingkan kontrolnya. Oh, ternyata kelompok yang dilihat itu sama juga, yang diukur itu sama juga. Misalnya tadi faktor umur, ya, faktor penyakit penyerta, ya kan, hipertensi, faktor jenis kelamin dan seterusnya. Jadi the two groups should have the same baseline karakteristik, sehingga kita bisa tahu nanti kalau ada perubahan di depannya itu semata-mata disebabkan oleh intervensinya gitu ya. Nah, itu tadi pertama pasiennya sama nggak untuk prognostic factornya ya, yang bisa berhubungan dengan kematian, dengan outcome. Tadi sudah saya contohkan misalnya faktor-faktor yang berhubungan dengan derajat keparahan penyakit pada COVID misalnya gitu, ya. Apakah sama semuanya ya dari segi tadi umurnya, jenis kelaminnya, penyakit-penyakit penyertanya ya, sehingga yang benar-benar dilihat nanti itu adalah intervensi yang sedang diukur. Nah, kalau ternyata nggak setara nih waktu Anda buka, kan Anda lagi baca artikel nih ya, lagi-lagi Anda bukan sedang melakukan penelitian primer ya, Anda sedang melakukan telaah ya terhadap artikel penelitian. Nah, mesti dicari betul tuh tadi berbagai, pertama seberapa valid, seberapa important, seberapa applicable. Apakah pasien sama untuk faktor-faktor prognosisnya yang berhubungan dengan outcome? Ya, kalau terjadi ketidakseimbangan nih ya, kedua kelompok itu tidak seimbang, pikirkan susceptibility bias ya. Itu apa sih artinya? Susceptibility bias itu terjadi ketika kelompok pasien yang sedang diteliti itu berbeda ya, di beberapa hal selain variabel yang sedang diteliti. Jadi katakanlah ada 10 variabel yang kita teliti, ternyata dia beda di katakanlah asupan makannya misalnya ya. Nah ini bisa menjadi susceptible bias ya. Kedua kelompok itu sebetulnya diharapkan memiliki kesamaan gitu ya, tapi kalau ternyata ada satu variabel yang berbeda gitu ya, yang tadinya nggak dipikirin di awal gitu ya oleh peneliti gitu, tiba-tiba ini belum dipikirkan nih, katakanlah masalah umur misalnya gitu ya, atau masalah kebiasaan hidup yang nggak bagus misalnya. Nah itulah kira-kira susceptible bias itu mesti dicari betul ya. Jadi ini konteksnya adalah validity, mencari apakah satu pasien itu sama untuk semua faktor prognostiknya yang berhubungan dengan outcome gitu ya. Nah yang berikutnya lagi adalah kemudian ada lagi misalnya apakah sekali lagi sama nih, apakah pasien memiliki kesamaan untuk faktor-faktor prognostik ya yang mungkin berhubungan dengan outcome ya, yang mungkin pada saat awal waktu Anda mau membuat si peneliti membuat penelitian nggak kepikiran gitu, nggak terpikir, namanya residual bias ya. Jadi tetap terjadi distorsi hubungan yang terjadi antara sebab dan akibat tadi, antara exposure dengan outcome setelah dikontrol semuanya ya,
ternyata masih ada yang miss ya, artinya kok tetap beda ya, padahal udah dikontrol semua nih, umurnya udah dikontrol ya kan, jenis kelamin udah ya, penyakit penyerta udah, pendidikannya udah, ternyata masih ada nih bias ya, jadi tetap ada distorsi yang mungkin karena residual bias. Jadi satu bias yang di awal tuh nggak terfikir oleh kita. Katakanlah kita sedang membaca nih artikel tentang hipertensi hubungannya dengan infark miokard gitu ya. Kita lihat umurnya, jenis kelaminnya, oke, udah sama semua nih. Kemudian kita lihat juga, oh penyakit penyertanya udah sama. Tapi ternyata ada yang nggak tertulis di situ. Apa tuh misalnya? Misalnya obat-obatan. Katakanlah misalnya terapi hormonal kalau ini perempuan gitu ya. Oh ternyata dia harusnya masuk sebagai variabel yang kita hitung. Nah ini udah terlanjur ya, udah cari semua, ternyata kok tetap nggak bagus hasilnya ya, ada imbalance ya. Nah itu mungkin juga karena residual bias ya, jadi ada bias yang belum terpikirkan ketika kita atau si peneliti membuat penelitian. Sekali lagi kita konteksnya sedang membahas sebuah penelitian ya, membahas sebuah artikel penelitian. Nah, kemudian juga perlu dilihat apakah lingkungan, metode untuk mendeteksi outcome-nya sama atau tidak. Ya, ini penting nih, ya. Bagaimana menetapkan outcome itu mesti ditegaskan atau dijelaskan dengan sangat detail, sangat jelas. Jadi harus didefinisikan outcome-nya tuh apa sih, ya? Dan bagaimana mengukur outcome tersebut. Ya, jangan sampai gini. Kita mau bilang tadi kan faktor-faktor risiko terjadinya kanker paru, outcome-nya jadi kanker paru kan. Nah, bagaimana tuh kita menetapkan kanker paru, atau si penulis itu di dalam literaturnya menetapkan kanker paru berdasarkan apa? Kalau hanya berdasarkan wawancara kan sangat lemah ya kan? Atau hanya dengan fototoraks saja juga masih sangat lemah, karena bisa jadi ada kanker paru tapi tidak terbaca oleh fototoraks biasa. Nah, mungkin mereka harus cantumkan di situ bahwa kejadian kanker paru itu diukur katakanlah dengan CT scan atau bahkan MRI. Jadi itu penting Anda cari ya di dalam literatur yang sedang Anda telaah tadi ya. Gimana metode yang digunakan ya. Bagaimana menetapkan ukuran-ukuran variabel yang mereka teliti, itu dilihat betul. Karena bisa jadi masalahnya adalah tadi outcome-nya nggak didefinisikan sebelumnya. Jadi itu mesti clear sebetulnya ya di dalam sebuah penelitian apapun sih sebetulnya ya. Jadi mendeteksi bias itu mungkin sebuah isu ya pada penelitian kohort, pada penelitian observasional ya, yang nggak ada blinded ya, karena si penelitinya bisa langsung melihat sendiri langsung gitu kan, mendetek outcome. Nah, ini bahaya karena bisa jadi kita menjadi tidak objektif ketika mendefinisikan outcome dan juga variabel independennya. Nah, yang ketiga adalah apakah penelitian yang sedang kita baca itu cukup lama ya, sufficiently complete ya. Jadi nggak boleh banyak yang drop out gitu ya. Jadi pasien ini sekali lagi harus penelitian ini yang kita baca itu harus menjelaskan di dalam metodenya bahwa dihitung atau diikutin berapa lama sih, setahun, 2 tahun ya, dan apakah semua pasiennya memang berhasil sampai dengan 2 tahun, jangan-jangan ada yang drop out. Kalau ada yang drop out, berapa banyak yang drop out, itu juga penting untuk diperhatikan. Ya, jadi follow up itu perlu cukup panjang ya untuk bisa menimbulkan outcome. Nah, ini tadi saya bilang susah kalau kita nanti kita baca ya, kohort itu gampang-gampang susah. Tapi bisa juga gampang, bisa juga susah. Mestinya kita harus bisa mempredik dulu berapa lama tuh kejadian outcome-nya. Ya, jadi makanya tadi tidak disarankan melihat penelitian kohort untuk faktor-faktor risiko terjadinya kanker paru misalnya. Itu nggak mungkin Anda bikin dengan cara kohort ya, karena itu bisa panjang sekali untuk bisa mengalami kanker kan. Nah, karena itu carilah penelitian dengan desain walaupun kohort tapi pendek gitu ya, outcome-nya bisa dilihat dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan misalnya gitu ya. Dan ada isu penting lagi adalah satu, loss to follow up ya.
yang paling bagus kan nggak ada pasien yang lost to follow up ya, nggak ada yang kabur atau yang hilang. Tapi realitanya nggak seperti itu, sering terjadi pasien tidak selesai ya melengkapi follow up-nya ya, dan itu bisa menurunkan validitas dari sebuah penelitian. Karena bisa jadi sebetulnya pasien-pasien tersebut nih yang withdraw, yang drop itu memiliki outcome yang sangat berbeda dibandingkan mereka yang masih tetap ada di dalam penelitian tersebut. Ya. Kalau 20% aja drop out, lalu yang 20% itu ternyata outcome-nya beda dengan yang ada di dalam penelitian cohort, itu bisa menurunkan bias ya, bisa bias dia. Dan karena itulah sangat penting memastikan bahwa penelitian itu berjalan terus sampai dengan selesai dan tidak ada yang drop out gitu ya. Walaupun ini tidak mudah ya. Bisa jadi yang hilang itu memiliki outcome yang berbeda, jadi bisa hasilnya bisa tidak signifikan. Nah itu follow up sufficient. Jadi ini barangkali bisa Anda gunakan ya nanti untuk latihan. Apakah, jadi sekali lagi yang pertama fokus questionnya ya, pertanyaan PICO-nya apa ya, P-nya apa, exposure-nya apa, outcome-nya apa. Bisa ya, pasiennya sesuai ya, apakah PICO-nya sudah fokus ya. Nanti ada lihat pada laki-laki usia berapa misalnya. Kemudian I-nya katakanlah misalnya terapi tadi yang sekarang udah banyak dibahas, misalnya terapi kloroquine misalnya gitu ya, dibandingkan yang tidak, yang standar saja outcome-nya adalah kematian. Nah itu Anda mesti pastikan baca literaturnya, apakah clearly focus question ya, yes, can't tell atau no ya, disampaikan aja ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah, nah ini tadi, apakah studi desainnya valid atau tidak ya, apakah jelas didefinisikan ya, clearly defined group of patient similar in all important ways, tadi yang sudah sampaikan. Karakteristiknya kedua kelompok ini harus sama gitu ya, jangan beda-beda. Yang beda adalah tadi exposure yang mau diteliti ya. Kalau beda, jangan-jangan itu yang bikin perbedaan gitu, jadi nggak valid lagi kan, bukan karena ada intervensi tertentu. Apakah treatment, exposure, and clinical outcome measured in the same way? Nah itu juga penting. Jadi jangan sampai yang satu diukur dengan alat tensi yang digital, yang satu lagi dengan alat tensi yang abal-abal, misalnya sedang bicara tentang hipertensi dan stroke misalnya gitu ya. Jadi harus jelas di situ bagaimana cara mengukur outcome ya yang tetap objektif ya dan blinded to exposure. Dan apakah cukup panjang, tadi sudah saya sampaikan, ini kalau penelitiannya cukup panjang kita berharap ada outcome yang keluar, karena kalau pendek aja jangan-jangan cuma numpukin tapi ini sekali lagi saya mau bilang, ini kita konteksnya adalah kita sedang melakukan telaah terhadap artikel ya. Jadi Anda kalau bicara validity, Anda cari tuh di artikel tersebut, apakah didefinisikan dengan jelas nggak pasien yang mau dipakai itu yang mana, apakah pengobatan atau clinical outcome yang itu diukur dengan cara yang sama pada kedua kelompok. Anda mesti baca tuh kelompok yang mendapatkan X, kelompok yang satu lagi itu seperti apa, itu Anda mesti lihat di artikelnya ya, apakah treatment atau exposure and clinical outcome diukur dengan cara yang sama, karena kadang-kadang kelompok kontrolnya itu tidak lagi diukur dengan cara yang sama dengan kelompok kelompok yang mendapatkan perlakuan atau kelompok yang mendapatkan intervensi. Jadi mesti dibaca betul gitu ya, karena kedua kelompok seyogianya tadi umurnya sama ya, tekanan darahnya rata-rata sama misalnya, jenis kelaminnya sama dan seterusnya, sampai dengan pengukurannya ya, pengukuran baik exposure-nya maupun outcome-nya itu mesti diukur dengan cara yang sama pada kedua kelompok ya, kelompok yang mendapatkan intervensi, satu lagi kelompok yang
kelompok kontrol ya. Jadi sekali lagi itu mesti dinilai satu-satu. Apakah assessment dari outcome-nya objektif atau blinded? Enggak terhadap exposure. Ini juga pertanyaan yang penting ya. Apakah outcome-nya itu diukur secara objektif dan blinded ya? Enggak boleh ngelihat apa exposure-nya. Jadi kita bisa kadang-kadang kalau hatinya lagi itu bisa jadi kita ngikutin aja kita kalau ini exposure-nya katakanlah kita sedang melihat obat Azithromycin misalnya, kita bandingkan dengan standar yang dikasih Bapak untuk perbaikan COVID. Kalau kita udah tahu ini Azithromycin, terus nanti kita coba perbaiki gitu ya outcome-nya. Oh ini jadi lebih bagus lah gitu ya. Jadi ini nggak boleh. Mesti harus tertera di dalam metode yang Anda baca, literatur yang Anda baca, bahwa assessment terhadap outcome ya harusnya objektif atau blinded. Tentu tidak bisa semua, nanti ada beberapa kecualian, tapi secara umum kita harus lihat itu terjadi di metodologi yang kita sedang baca, ya. Dan apakah cukup panjang pengukuran, karena bisa jadi sebetulnya kan outcome itu belum terjadi karena memang di monitornya nggak cukup lama gitu ya. Nah itu kita bisa baca sekali lagi di dalam metode dan result, ya. Ya kemudian, nah ini kalau kita sedang bicara harm study, tadi sekali lagi saya sampaikan harm study ini konteksnya adalah sebetulnya penelitian RCT, di mana kita selain melihat efficacy, kita juga melihat efek samping ya, side effect. Tapi kan itu tidak mungkin, jadi penelitian harm study-nya menggunakan RCT, karena nggak boleh kita melakukan intervensi, tapi kita tahu ini untuk melihat adanya efek samping. Nah biasanya kita gunakan penelitiannya adalah penelitian cohort atau penelitian observasional. Nah, jadi sama aja sebetulnya tujuannya mencari hubungan kausalitas, tapi dalam konteks harm. Nah, ini misalnya apakah vaksinasi COVID itu menimbulkan reaksi alergi yang hebat, gitu kan? Kan itu sebagai efek samping. Kalau itu suatu RCT itu sebagai efek samping. Ya, tapi kalau suatu penelitian observasional, Anda memang Anda cari itu artikel yang membahas tentang itu, yang melakukan kajian tentang hubungan antara vaksinasi misalnya dengan reaksi alergi misalnya gitu. Jadi Anda lihat itu sama tadi apakah clear bahwa sebab itu mendahului akibat. Tentu kalau gitu penelitiannya pasti cohort ya, atau at least case control, bukan cross sectional. Apakah ada dose response gradient? Tentu itu kalau penelitiannya adalah penelitian RCT gitu ya. Apakah ada challenge and di-challenge tadi, re-challenge, dikasih sesuatu, timbul nggak reaksinya, kalau ditarik obatnya atau intervensinya menurun atau tidak gitu ya. Apakah penelitian ini konsisten dari satu studi ke studi yang lain, dan apakah make sense ya, ada penjelasan secara teoritisnya. Ini contoh saja, ini salah satu contoh ya, vitamin D and the mechanism, circumstances and consequence of falls ya. Jadi vitamin D dihubungkan dengan false. Jadi Anda bisa lihat di situ di dalam metode nih, sengaja langsung ke metode ya. Kalau Anda baca itu we conducted a matched case control study with 1:2 ratio cases were inpatient bla bla bla, itu over admitted for a false ya to the geriatric acute. Nah, Anda bisa lihat bahwa penelitinya ya, ini adalah sedang melakukan telaah ya. Penelitinya sudah mengidentifikasi kontrol population-nya ya, yang memiliki exposure yang sama. Kalau Anda lihat itu cases were inpatient 75 tahun admitted for a fall ya di sana ya. Kemudian dia cari kontrol were age and gender match inpatient. Jadi udah di match tuh umurnya, jenis kelaminnya ya. Kemudian yang masuk ke unit tersebut untuk alasan yang beda ya, nggak ada riwayat false tentunya kan ya. Jadi metodenya adalah identified by the same method tadi, exposure-nya pada kelompok itu diidentifikasi dengan cara yang sama ya. Di situ juga tertulis bahwa author menyebutkan bagaimana caranya menghitung false dan bagaimana caranya mengukur vitamin D. Ini kan kita lagi lihat vitamin D dengan kejadian jantung. Ya, ini juga saya kira sama ya. Kalau Anda lihat nanti ini
ini penelitian yang berbeda lagi, prospective association between sedentary behavior, perilaku sedentary, dengan kejadian depresi, ya, simptom depresi pada lansia. Lihat tuh, dia 15 bulan longitudinal cohort study, ya. Jadi kedua kelompok itu kelihatannya sama prognosisnya, tapi nggak semua baseline karakteristiknya sama. Ini harus jadi catatan, ya, karena kalau baseline-nya beda juga jangan-jangan hasilnya beda, ya, ada faktor, nanti ada bias di situ, ya. Ya, jadi di sini kalau Anda baca betul, saya nggak usah berpanjang-panjang kali ya di sini. Outcome itu diukur dengan cara yang sama, ya, dengan objective assessment dan statistical analysis. Tapi kalau Anda baca lagi, si author tidak menyebutkan soal blinding. Tadi kan sebenarnya kita sepakat harusnya ada blinding, ya. Jadi peneliti juga nggak tahu sebetulnya mana yang indikator tadi, variable independen dan variabel independennya, ya, apakah atau apa indikatornya, harusnya nggak tahu mana yang dapat yang menjadi variabel menjadi yang diintervensi sama yang kontrolnya, ya, itu nggak diketahui sebetulnya harusnya, ya. Tapi di sini nggak disebut, si penelitinya nggak menyebutkan tentang blinding, ya. Dan follow up-nya itu cukup lama, yaitu 15 bulan, ya. Jadi sekali lagi outcome-nya diukur harus dengan cara yang sama pada kedua kelompok yang sedang diteliti, ya, dengan suatu pengukuran yang objektif dan ada analisis statistikalnya. Ya, ini yang kedua, ya, tadi terkait dengan case control juga, ya, ini case control study. Apakah kelompok kasus dan kontrol itu memiliki resiko yang sama untuk terekspos di masa lalu. Ini kita lagi bicara case control, ya, tadi kan cohort, ya. Sama lagi melihat validity itu, kalau kita bicara artikel case control, kita harus lihat apakah si kedua kelompok kasus dan kontrol itu memiliki resiko yang sama, ya, menjadi terekspos di masa yang lalu. Karena kita memang bicara ini kan sesuatu yang sudah berlangsung, ya. Apakah kasus dan kontrol itu sama, ya, untuk katakanlah indikasinya, ya, untuk terpajan pada exposure, ya, dan juga bagaimana pengukuran exposure-nya sama nggak antara kasus dan kontrol. Rokok misalnya, ya, merokok dengan kanker paru tadi kan, apakah yang kasus, jadi yang kasus pasien yang kanker paru dengan yang pasien dengan kanker lain itu kita lihat ke belakang, ya, lagi-lagi ke belakang, bagaimana exposure-nya terhadap rokok, ya, bagaimana mengukur rokok tersebut, ya, pada kelompok kasus dan kelompok kontrol. Kedua-duanya harus sama, ya. Konteksnya tadi kan kita melihat apakah ada hubungan antara rokok dengan kanker paru. Sekali lagi kita tidak sedang membuat penelitian, ya, kita sedang melakukan telaah terhadap artikel penelitian. Jadi itu yang penting Anda cari, ya, bagaimana itu bisa di metode Anda lihat sama nggak sih dia itu kasus dan kontrolnya itu dimasukkan, ya, indikasinya untuk mendapatkan exposure, ya, tadi misalnya tadi rokok sebagai exposure, kemudian apakah diukur dengan cara yang sama untuk kasusnya dan kontrolnya terhadap pajanan merokok, ya, itu penting dilaporkan di dalam metode, ya. Nah, bagaimana caranya mencari, ya, tentu dia harus sebutkan tuh di dalam artikelnya apakah dari medical record, ya, apakah dari interview, ya kan, apakah dari orang-orang terdekat. Jadi ini penting sekali dilihat karena bisa jadi ada bias gitu, ya, di situ. Nah, yang bagus memang kalau ada dari record, ya, medical recordnya itu kan nggak mahal, ya, tersedia. Mestinya tidak bias, ya, tapi mungkin tidak komplit. Nah, ini problem lagi. Memang ini tantangan, tapi saya kira kalau yang Anda lakukan telah tuh penelitian-penelitian di luar, mungkin mereka sudah sangat disiplin, ya, dengan pengisian data. Kalau di sini seringkali tuh kita mau bikin penelitian case control aja susah banget, datanya nggak lengkap, gitu, ya. Jadi informasi exposure itu Anda harus baca betul, ya, dari mana, ya, apakah dari kuesioner, ya,
perhatikan lagi nanti apakah kuesioner lengkap atau tidak. Ada nggak kemungkinan recall bias terjadi, ya kan? Kalau ini case control sangat mungkin. Ditanya masa lalu kan, ini yang udah terjadi sekarang, terus tanya lagi ke belakang, mungkin orang udah lupa ya. Itu mesti dituliskan oleh si peneliti, oleh penulis dalam artikel yang sedang Anda baca. Ya. Nah, kemudian juga tentu apakah kasus dan kontrol sama nggak terhadap indikasi yang indikasi untuk mendapatkan exposure. Jadi karakteristik kasus dan kontrol itu perlu didokumentasikan. Mestinya harus sama, kedua kasus dan kontrol itu sama umurnya, sama jenis kelaminnya, sama penyakit-penyakit penyertanya, sama status nutrisinya, kecuali yang sedang diteliti gitu ya, sedang akan diteliti exposure. Jadi itu kita bisa lihat tuh di tabel 1 biasanya ya. Jadi sekali lagi harus diidentifikasi betul bahwa si peneliti itu sudah mengidentifikasi ada populasi kontrol yang tepat ya, yang kira-kira memiliki kesamaan exposure ya, kesamaan exposure dengan kasusnya. Kemudian jadi sekali lagi penetapan pajanan itu penting ya pada kasus kontrol. Kita harus dijelaskan di situ bagaimana dia menetapkan exposure tadi ya. Exposure itu pajanan atau variabel independennya gitu ya. Tadi misalnya hipertensi dengan COVID itu mesti dijelaskan betul oleh di artikel itu bagaimana dia menetapkan seseorang itu hipertensi berdasarkan apa, ukurannya apa dan seterusnya. Dan harusnya kedua kelompok ya kasus dan kontrol itu menggunakan metode yang sama ya, pengukuran untuk katakanlah tadi misalnya baik kelompok kasus maupun kelompok kontrol itu diukur dengan alat tensi yang sama. Misalnya kalau kita mau melihat hubungan antara hipertensi dengan kejadian dengan kematian pada COVID. Nah, yang hipertensi dan yang tidak hipertensi itu mesti dilihat betul di dalam artikel yang Anda baca. Gimana cara mengukurnya? Metode pengukurannya sama apa enggak, gitu ya. Nah, ini penting karena jangan sampai ada nanti bias ya. Apalagi kalau memang sifatnya berupa wawancara, kalau diukur beneran sih gampang, tapi kalau wawancara ya tentang hubungan antara katakanlah misalnya kegemukan dengan OA genu misalnya, dengan OA lutut. Terus kita tanyakan juga tentang asupan makan, ya mungkin ada hubungannya kan asupan makannya. Itu bisa jadi lupa gitu ya, ditanya sekian lama makanan apa yang dikonsumsi, ya, itu jadi recall bias tuh. Sekali lagi itu harus dicari betul kemungkinan adanya recall bias pada artikel yang sedang Anda telaah, ya. Bagaimana sih si penulis, si peneliti itu upaya menghilangkan recall biasnya, ya. Ada nggak upaya-upaya yang dilakukan, ya apakah dia dengan membuat pencatatan pada semua pasien yang diteliti, dibikin buku catatan misalnya untuk mencatat obat-obatan, mencatat apapun yang timbul misalnya, ya. Jadi itu kita lihat betul tuh, ini dalam melakukan telaah. Nah, ini contoh ya vitamin D dan mekanisme circumstances and consequences of fall. Tadi kan kita sedang bicara tentang orang tua yang tadi terjatuh, dihubungkan antara vitamin D dengan kejadian jantung. Jadi kita lihat di situ. Ini case control ya. We conducted a matched case control study with 1:2 ratio ya. Jadi ini satu kasus dua kontrol gitu kan. Kalau case control kan begitu ya. Dia lakukan match katanya. Cases were inpatient umurnya 75 tahun atau lebih yang dirawat karena jatuh, ya kan? Kemudian kontrol adalah pasien yang dirawat juga dengan umur dan usia yang sama, ya kan? Yang match, gitu kan? Dirawat untuk another reason, bukan karena jatuh, gitu loh. Dan nggak punya riwayat, untuk sebab yang lain dan nggak punya riwayat jatuh, ya. Jadi itu Anda lihat si peneliti sudah menjelaskan di dalam metodenya bagaimana partisipan itu diambil, ya. Identify an appropriate control population of which the same exposure as the case, ya. Exposure in the two groups should be identified by the same method, ya. Jadi di sini disebut author mention about how to calculate fall dan objective measurement-nya about vitamin D serum itu juga dilaporkan, ukur vitamin D-nya gimana. Kan yang diukur kan vitamin D.
yang dapat dan yang tidak dapat vitamin D, lalu kejadian jantung sebagai outcome. Itu mestinya semua harus dilakukan dengan cara yang sama, ya. Jadi ini saya ingin menyampaikan, banyak nih jurnal-jurnal biasanya mensyaratkan at least 80% ya follow up ya untuk prognostik tadi ya. Jadi ada 5 sampai 20 rule ya. Kalau kurang dari 5% itu yang hilang dari penelitian itu mungkin biasnya kecil. Ya, tapi kalau lebih dari 20% itu serius loh ya. Jadi Anda mesti baca juga di artikel itu berapa banyak yang lost to follow up. Ya, jangan ternyata dari 8.000 orang ternyata 500 lost to follow up, hati-hati tuh. Tadi yang sudah saya sampaikan, jangan-jangan yang hilang ini, yang withdraw itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelompok yang masih bertahan. Nah, itu kan bisa mengganggu sebetulnya hubungan kausalitas. Jadi itu juga harus Anda lihat berapa banyak nih yang withdraw, berapa banyak yang drop out, ya.